Pada akhirnya adalah kira-kira seperti ini gambarannya, gitu ya. Nah, ini kan yang menjadi permasalahan adalah ada yang disebut dengan apa yang kita istilahnya kita itu setiap hari, kalau dari teman-teman dari Kominfo dulu, gitu ya, sekarang Komdigi itu mengatakan bahwa setiap hari itu kita nyumbang koin, gitu ya, data pribadi kita. Kita bangun tidur, buka internet, gitu ya, kita udah nyumbang data pribadi kita. Kemudian kita buka marketplace, gitu ya, wah ini ada yang bagus, gitu ya, kita nyumbang di marketplace, ada toko yang bagus, beli sepatu, kita sumbangkan lagi data pribadi kita bayar, kita sumbangkan lagi di perbankan atau di fintech, ke kurir kita sumbangkan lagi, ke logistik kita sumbangkan lagi, dan seterusnya. Jadi pertanyaannya adalah data-data yang kita kumpulkan dan kita berikan secara sukarela itu dikemanain? Nah, itu nggak ada yang tahu, ya. Jadi apakah dipergunakan sesuai dengan apa yang kita inginkan? Kita juga nggak bisa mengontrol itu. Itu semua data-data tersebut di luar kendali kita, dan permasalahannya adalah kalau itu tidak kita bisa kelola dengan baik, dan itu akan menjadikan permasalahan bagi kita sendiri. Data kita bocor, disalahgunakan, dan seterusnya. Oke, next. Nah, ini sekedar karena teman-teman kolega dosen di sini banyak, gitu ya. Ini tanggal 27 April kemarin, gitu ya. Sekedar hanya informasi saja, perkembangan dunia perguruan tinggi itu sekarang ini dunia perguruan tinggi itu mendapatkan pressure yang cukup signifikan, gitu ya. Kenapa? Karena ada movement gerakan di mana industri, khususnya high tech company, gitu ya, di Silicon Valley itu sudah menginisialisasi kira-kira 1 dekade ini adalah tidak perlu gelar untuk bekerja. Ya, ini Deloitte ini baru is hiring job seeker who do not have a college degree. Di sebelah kiri ini adalah ada beberapa occupation yang sudah mengatakan tidak perlu gelar, gitu ya. Ini menjadi signifikan karena apa? Karena ini diikuti oleh Google dan multinational company. Kemudian di bawah ini ada tren no job degree requirement yang dibutuhkan untuk bekerja, dan seterusnya. Dan industri mengakui itu. Nah, akan menjadi permasalahan adalah nanti perguruan tinggi itu fungsinya apa, gitu ya. Dalam beberapa kali diskusi ada yang mengatakan trennya adalah perguruan tinggi atau kampus-kampus ini adalah tugasnya seperti hanya untuk melegalisir bahwa orang ini scoringnya adalah sekian, ya. Jadi kayak kita ngambil TOEFL, gitu ya. Anda bisa belajar pedagogi prosesnya di mana saja, tapi once Anda membutuhkan pengakuan, gitu ya, maka Anda datang ke perguruan tinggi. Proses pedagoginya bisa di mana aja, tapi ketika Anda mau scoring untuk misalnya bekerja, Anda datang ke perguruan tinggi. Nah, kalau itu terjadi dan kelihatannya memang mengarah ke sana, gitu ya, karena ada gerakan seperti ini, gitu ya. Google udah terima, Elon udah mengatakan sekolah itu hanya for fun, gitu ya, bukan untuk belajar segala macam. Ini artinya adalah peranan dari perguruan tinggi itu kalau mereka tidak adaptasi sesegera mungkin, itu bisa jadi akan terdistrap dan hilang, gitu ya. Jadi salah satunya adalah terlambat untuk dapat mengadopsi di dalam kurikulum hal-hal yang terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Ya, ini fenomena yang sekarang ini sedang dihadapi perguruan tinggi. Berikutnya, next. Nah, ini sekedar gambaran saja, gitu ya. Di Amerika itu transkrip yang sekarang kita pakai, gitu ya, kalau kita lihat itu sudah beda bentuknya. Kalau kita lihat ini ya, bentuknya udah radar, gitu ya. Di situ sudah ada, coba next. Transkripnya udah bentuknya kayak gini: analytical, creative thinking, complex communication, oral written, gitu ya, dan seterusnya, gitu ya. Nah, jadi coba mundur lagi. Nah, jadi kalau misalkan mahasiswa itu dia profesinya nanti misalnya sebagai entrepreneur, gitu ya, tetapi analitiknya misalkan ini kurang, gitu ya, maka tugas seorang dosen itu dia akan melakukan coaching untuk bidang certain perspektif yang dia kurang, gitu ya. Nah, jadi pelajaran-pelajaran yang lain kemana, gitu ya, bisa jadi itu belajar sendiri, ya, karena kurikulum yang didesain kalah cepat dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. It happen already, sekarang ini udah terjadi, gitu ya. Oke. Saya lupa ini. Oke, nah teman-teman, nah tadi secara keseluruhan ya, jadi makanya teman-teman dari perguruan tinggi banyak cerita penurunan dari penerimaan mahasiswa ini hampir masif, gitu ya. Kenapa? Karena lebih baik kampus atau perusahaan atau industri itu mereka mengadakan sendiri, mensertified untuk certain keilmuan yang dia butuhkan, kemudian itu dia bisa pergunakan langsung, gitu ya. Kalau di Thailand itu lebih ekstrim lagi,
pemerintahnya sangat proaktif gitu ya. Kalau mereka membutuhkan satu profesi tertentu, misalkan dia butuh misalkan tenaga tukang las bawah laut gitu ya, maka dia buka prodi khusus itu. Ketika udah tercapai 1000 tenaga kerjanya kemudian ditutup, kemudian dibuka prodi yang lain yang sesuai dengan okupasi yang diperlukan. Nah, kita untuk merubah itu saya agak susah ngomongnya gitu ya, membutuhkan effort yang sangat besar gitu ya. Dan ini sebenarnya ini jadi PR kita bersama. Nah, yang kedua adalah ini disebut dengan game changer di dalam edukasi. Bapak sekalian, ini education 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, becoming 5.0 yang terkait dengan sustainability gitu ya. Ini kan kita bicara ini yang menjadi trigger kenapa kalau perguruan tinggi tidak berubah, ini mereka akan bisa hilang gitu ya, atau punah gitu ya. Kalau yang satu kita bicara mengenai yang sifatnya tradisional gitu ya, perguruan tinggi kalau di sini manage-nya adalah benar-benar secara manual, cari dosen gitu ya, cari mahasiswa, marketing dan seterusnya gitu ya, sistemnya lecturer gitu ya. Yang kedua, materi-materinya udah ditaruh di cloud. Yang ketiga, udah kolaborasi dengan industri. Yang keempat, itu udah bisa mengkreat inovasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat, kita paling antara 1 dan 2 di Indonesia ini. Jadi kita bisa melihat Bapak-Ibu sekalian gitu ya, hampir semua kajian-kajian riset itu udah mengarah ke sini semua. Misalkan terkait dengan AI gitu ya, artificial untuk higher education gitu ya, kemudian bicara machine learning, data science, kemudian blockchain, dan juga kemudian untuk metaverse. Jadi game changer 4 ini sekarang sangat masif gitu ya, berkembang di perguruan tinggi, yang pada prinsipnya adalah kita tidak bisa mengatakan perguruan tinggi itu seperti waktu zaman saya kuliah gitu ya, tahun 80-an gitu ya, tahun 90-an itu. Totally different, metodologinya beda, caranya beda dan seterusnya. Ya. Nah, ini yang kita coba untuk share ke pemerintahan gitu ya, ke industri dan juga ke komunitas. Ini gerakan ini supaya bersama-sama kita dapat link and match antara perguruan tinggi dengan industri itu sedekat mungkin gitu ya, untuk kita dapat menumbuhkan ekosistem yang baik. Oke, ini ada 4 yang menjadi pemicu gitu ya. Nah, saya masuk ke data. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan adanya tadi perubahan dari tren gitu ya, degree itu menjadi tidak relevan lagi dengan industri. Kemudian ada game changer, ada AI, ada machine learning, ada metaverse gitu ya, ada data science gitu ya. Maka sekarang yang menjadi topik adalah digital transformasi. Hampir semua organisasi mengatakan kita harus melakukan digital transformasi, termasuk perguruan tinggi. Nah, kalau kita bicara mengenai digital transformasi, yang menjadi salah kaprah adalah orang fokusnya hanya terkait dengan digital top gitu ya, jadi teknologi dipakai. Padahal ketika kita bicara mengenai transformasi digital, kita harus bisa bagaimana meng-create sustainable business model atau strategi yang baru. Jadi value proposition apa yang ditawarkan oleh perguruan tinggi yang baru gitu ya. Jadi contohnya misalkan begini, bagaimana kita bisa meng-create sesuatu, misalkan MOC lah yang paling gampang, masih open course gitu ya. Bagaimana itu bisa kita create, bagaimana itu bisa menjadi business model baru bagi perguruan tinggi untuk dapat income. Nah, konsepnya tadi yang saya katakan gitu ya. Kalau yang sekarang ini kita masih pertahankan pedagogi gitu ya, SKS, kemudian 14 kali pertemuan, 16 kali pertemuan gitu ya, kemudian ujian dan seterusnya gitu ya. Ternyata itu udah jauh ditinggalkan orang karena tidak relevan lagi. Yang diajarkan sekarang ketika dia lulus 4 tahun yang akan datang gitu ya, udah nggak bisa lagi kita mengatakan ini masih relevan dengan industri karena udah berubah. Dan industri itu bisa jadi berubahnya setiap tahun, bahkan lebih cepat lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu makanya harus ada yang disebut dengan sustainable business model dan strategi yang baru ya. Yang kedua jelas kita bicara teknologi, tadi ada 4 tadi ya yang menjadi pemicunya. Nah, tata kelola ini menjadi juga hal yang berbeda ya, yang sebelumnya tidak menjadi satu perhatian, sekarang menjadi perhatian khususnya dengan data. Bapak sekalian, nanti saya tunjukkan ada beberapa kasus gitu ya. Kalau kita perhatikan misalkan ya, saya pernah jadi rektor di Stikom di Jakarta gitu ya, 4 tahun gitu ya. Jadi saya cukup memahami bagaimana proses dari penerimaan mahasiswa baru. Misalkan penerimaan mahasiswa baru, kita dulu tidak peduli lah gitu ya.
tahun 90-an gitu ya, tahun 2000-an itu kita minta data calon mahasiswa, baru calon ya, banyak banget yang kita minta, padahal baru mau daftar gitu ya. Nah setelah itu datanya kemana? Bisa jadi kita dengan gampang sebarkan ke pihak ketiga, jualan dan seterusnya lah, marketing lah kira-kira seperti itu gitu ya. Itu yang di penerimaan mahasiswa baru. Kemudian juga bagaimana kita kemudian menampilkan gitu ya, lulus ujian, kadang-kadang kita tampilkan namanya, nama lengkap, ada alamatnya di situ gitu ya, ada nomor teleponnya di situ, kita pampangkan di situ gitu ya. Nah dulu tidak jadi isu, sekarang sangat menjadi isu ya. Saya barusan dengar juga dari Pak Giri gitu ya, tiba-tiba ada surat dari Polsek, surat kepada perguruan tinggi yang menyatakan bahwa ada laporan yang terkait dengan kebocoran data dan seterusnya, atau ada penyalahgunaan data. Nah kampus gimana responnya? Pasti kelagapan kalau tidak tahu gitu ya, mempersiapkan itu. Ini udah banyak hal yang terjadi untuk perguruan tinggi itu mulai aware gitu ya terkait dengan data ini. Nah kemudian tata kelola, struktur dan proses juga berubah. Dulu tidak ada DPO, Data Protection Officer, dan sekarang harus ada Data Protection Officer di kampus gitu ya. Budaya pasti akan berubah. Bagaimana dulu kita tidak peduli mengenai data, kita harus menjadi aware. Termasuk juga bagaimana website kita, aplikasi kita yang kita create gitu ya, harus ada persetujuan ketika kita meminta data mereka, bagaimana kita dapat mentransfer kepada pihak ketiga dan seterusnya, itu harus ada izin dari yang punya data atau dari subjek data. Dulu kita tidak pernah aware mengenai itu. Ya, permasalahannya kalau sekarang kita nggak aware, kemudian ada yang melaporkan, kemudian ada konsekuensi di Undang-Undang 27 tahun 2022 gitu ya, maka yang kena adalah reputasi dari perguruan tinggi. Damage itu recovery-nya pasti mahal. Ya, makanya salah satu Bapak Ibu bisa hadir di sini untuk mendengarkan langsung dari Komdigi gitu ya, bagaimana itu harus diresponi. Jelas kompetensi orang juga akan berubah dan seterusnya. Nah oleh karena itu kita bisa melihat personal data management menjadi krusial, baik dari untuk security, privacy, regulatory, dan compliance dan trust gitu ya. Dulu mungkin kita tidak begitu aware, sekarang ini menjadi mandatory yang harus kita pikirkan. Oke, berikutnya terkait dengan data ini juga kita bicara. Next. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa ada buku namanya Capitalism, New Capitalism, ya. Di situ ceritanya, buku itu ceritanya gini. Kalau dulu para kapitalisme itu dia ngumpulin aset sebanyak-banyaknya, ngumpulin kekayaan sebanyak-banyaknya, ngumpulin duit sebanyak-banyaknya. Sekarang para kapitalis itu gitu ya, dia tidak fokus ke sana lagi. Sekarang dia ngumpulin data sebanyak-banyaknya. Ya, caranya adalah dia bikin platform sebanyak-banyaknya. Khususnya pada saat pandemi kemarin gitu ya, banyak platform gitu ya. Tujuannya adalah bagaimana orang masuk ke platform, data itu direkam gitu ya, dan dipergunakan, diagregasi gitu ya, untuk kemudian tujuan marketing dan seterusnya. Betapa banyak data-data kita gitu ya, apalagi kalau misalnya kita bicara WA, Instagram, Facebook dan seterusnya gitu ya. Bahkan sekarang nih kita lagi ngobrol gitu ya, kalau di My Activity Google.com gitu ya, Bapak dan Ibu centang untuk yang voice recognition gitu ya, mereka Google itu bisa mendengar percakapan kita. Kalau kita mengatakan, oh saya lagi cari tiket Jakarta Bali gitu ya, selang kira-kira berapa menit gitu ya, sosial media Bapak dan Ibu dipenuhi dengan iklan gitu ya, tiket Jakarta Bali dan seterusnya. Nah itu kan tadi saya bilang bahwa kita sukarela menyumbangkan data pribadi kita, tapi kita nggak bisa mengontrol data pribadi kita dipakai buat apa ya. Oke. Ini hampir semua big tech company menggunakan ini, dan kalau kita lihat gitu ya, nah ini yang jadi perhatian ya, karena data ini ngumpulnya salah satu di perguruan tinggi. Kita lihat trennya gitu ya, universitas jadi tren target baru untuk serangan siber ya. Kaspersky Lab itu mengatakan data perguruan tinggi juga jadi sasaran para hacker. Karena apa? Data itu yang berharga, yang kemudian bisa dijual dan seterusnya ya. Oke, saya tidak akan terlalu banyak bicara karena nanti akan dijelaskan secara lebih rinci. Kemudian apakah ada tantangan baru? Ada. Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan misalkan ride hailing apps gitu ya, Grab, Ojek, Gojek dan segala macam gitu ya. Ketika kita misalkan menuju dari rumah ke tempat ini menggunakan misalkan ride hailing gitu ya, berapapun angkanya rupiah yang disebutkan, kita nggak bisa nawar.
kita nggak bisa ngapa-ngapain aja, kecuali kalau ojek yang manual kita bisa tawar 50.000, kita tawar 35.000 atau 40.000 itu masih bisa. Tetapi ketika kita udah masuk ke apps itu gitu ya, maka angka yang muncul itulah angka yang kita bayar tanpa kita bisa argue, kita bisa nego. Dari mana ada yang munculkan angka itu? Kita di-personalize. Data kita yang kita kumpulkan itu, kemudian algoritma itu yang akan menjadi pemicu untuk munculkan angka berapa rupiah yang kita akan gunakan jasa dari tempat A ke tempat B. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran adalah lama-lama itu kita akan menjadi digital slavery atau slave to algorithm. Dari sini udah ada banyak sekali kajian-kajian gitu ya. Kita ini akan jadi diperbudak oleh algoritma nantinya. Hampir semua. Kita belanja ketemu platform, kita mau transportasi ketemu platform, mau beli tiket ketemu platform, dan seterusnya. Lama-lama kalau nggak ada ini, kita akan jadi permasalahan dalam menjalani hidup gitu ya. Nah, ini menjadi satu kasus. Nah, di sini kita lihat ya, are we becoming digital slave? Why online privacy is misnumbers? Ini bicara mengenai kita harus aware sebagai subjek data pribadi kita yang punya gitu ya. Kita harus aware bagaimana kita melindungi data kita. Nah, ini juga yang kemudian menjadi concern nanti para mahasiswa akan tahu, para dosen akan tahu gitu ya, para staf karyawan kampus juga akan tahu, ataupun vendor dari kampus juga akan tahu. Dan itu mereka lama-lama tingkat awareness-nya menjadi tinggi, dan ini menjadi perhatian